Aduh, udah jam segini lagi. Aduh, maaf ya kalau saya telat. Kok kamu bisa telat? Pasti kamu scroll TikTok kan? Kamu gak boleh begadang. Ledor banget sih kamu. Sana pulang. Ya udah Fadi ya, pagi kok udah mau remaja? Iya, aku tadi dimarahin sama proses kita. Apalagi tadi aku bisa apa? Ya sampai gitu ya. Aku juga yang bukan anggota OSIS ngerasa gitu sih, dan kakak itu juga cenderung otoriter. Aku sebagai anggota juga ngerasain banget. Apalagi tadi kakak itu nggak mau ngedengerin penjelasanku sama sekali. Wah, parah banget ya. Tapi yang sabar ya. BTW kamu udah siap nggak soal matematika tadi malam? Aku lupa banget. Halo Sobat Psikologi, jadi kita kan udah lihat cuplikan di awal tadi. Jadi bagaimana sih cara berkomunikasi sebagai seorang pemimpin? Tahap pertamanya yaitu listening. Jadi sebelum menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Tentunya hal ini bertujuan supaya pemimpin dan anggota bisa mencapai tujuan dengan baik. Nah, adapun tahapan dalam proses listening ini, yang pertama, receiving. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mendengarkan pesan dengan baik, baik berupa saran maupun kritikan. Yang kedua, understanding. Seorang pemimpin harus memahami tujuan diberikannya pesan. Yang ketiga, ada remembering, yaitu seorang pemimpin harus mampu mengingat pesan yang diberikan. Keempat, evaluating. Seorang pemimpin harus bisa menilai pesan, apakah pesan itu baik atau buruk. Yang kelima, ada responding. Jadi seorang pemimpin harus memberikan tanggapan dan feedback terhadap pemberi pesan. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan, yang dimana contohnya saat kita menggunakan kata-kata. Nah, komunikasi verbal ini dapat digunakan dalam kita mencari solusi. Mai, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu kita telat minta tanda tangan sama Capsek. Sekarang Capseknya udah pulang loh. Tapi kan itu tugas kita sama. Ada apa ini? Kenapa coba? Gara-gara dia, Kak. Kami telat minta tanda tangan sama Capsek. Oke, kalau gitu kita pikirin dulu jalan keluarnya ya, jangan berantem. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah menyampaikan pesan melalui gerak atau gestur tubuh. Nah, di dalam kepemimpinan komunikasi nonverbal ini kepakai loh. Contohnya ada 3. Yang pertama ada bahasa tubuh, lalu ada kontak mata, dan yang ketiga ada postur atau gerakan tubuh. Jadi ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh salah satunya yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini bisa berupa senyuman. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memberikan senyuman yang terbaik. Kemudian ada jaga kontak mata. Sebagai pemimpin, kita harus bisa menjaga kontak mata kepada audiens agar pesan yang disampaikan dapat meyakinkan. Kemudian ada postur badan. Dalam rapat, pemimpin harus pada sikap postur badan yang tegap, jangan loyo. Dan gunakan gerakan tangan dalam menyampaikan pesan atau tujuan kepada audiens atau anggota organisasi. Halo semuanya, selamat datang dalam perjalanan mengunggah pikiran dan menarik hati. Di sini kita akan menggali lebih dalam terkait dengan komunikasi persuasi dalam kepemimpinan. Nah, gimana sih jadi seorang pemimpin yang baik dan dapat menarik hati para audiensinya? Mari simak cuplikan video berikut ini. Aspek pertama, gunakan bahasa nonverbal dalam komunikasi persuasi. Organisasi kami terbuka untuk umum. Di sini kamu bakal banyak banget dapat benefit. Pertama, kamu dapat mengasah public speaking. Kedua, kamu dapat menambah relasi. Dan yang ketiga, kamu dapat mengasah soft skill. Apakah kamu tertarik? Boleh Bang, boleh bagi formulanya nggak? Boleh sekali. Selanjutnya, berikan feedback yang baik kepada target audiensi. Jadi gimana menurut Bang Fikra saran dari aku? Sebenarnya saran dari kamu udah cukup bagus dan menarik. Akan tetapi, jika kita menggunakan ide tersebut, mungkin akan membutuhkan waktu dan panjang dan biaya yang lebih banyak. Terakhir, beri argumen dan bukti untuk memperkuat seperti data. Sebenarnya idenya udah rampung, akan tetapi di sini kita terkendala biaya. Ada nggak sih saran dari Abang? Nah, aku punya saran nih. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kita itu jual piscok. Di situ banyak banget peminatnya. Selain dari biaya yang murah, kita juga bisa antar ke kelas gitu. Soalnya kan tahu sendiri teman-teman kita malas banget datang ke kantin. Setuju.
Hai, jadi kita bakal ngebahas tentang strategi manajemen masalah pada kali ini. Kenapa sih kita harus mempelajari soal ini? Karena kita sebagai pemimpin harus bisa mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada dalam kelompok kita. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh hal yang perlu dihindari dan disarankan. Bisa dilihat di sini ya. Hindari memaksa anggota untuk bisa melakukan sesuatu. Kenapa sih kalian proposal kayak gini tuh aja nggak bisa? Pas saya itu udah percaya sama kalian untuk kerjain kayak gini. Selanjutnya kalian harus bisa ya. Saya maunya kalian harus bisa. Disarankan memberitahu kesalahan anggota dan dijelaskan. Saya lihat bagian ini sama ini kalian salah. Harusnya itu diubah ya, terbalik ya. Selanjutnya bisa. Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Hindari menyerang citra positif anggota. Proposal kalian tuh gak ada yang betul. Kenapa sih? Kalian tuh jangan mentang-mentang kalian masih junior ya. Jadi kalian tuh nggak serius. Disarankan menggunakan kata positif kepada anggota. Tadi saya lihat kalian selama di lapangan kurang bertanggung jawab. Kalian kalau ada masalah dibilang ya, biar saya juga bisa bantu. Oke.